politik Sulawesi Selatan, 5 tokoh terkemuka terjerat kasus korupsi. Andi Alfian Malaranggeng, Idrus Marham, dan Syahrul Yassin Limpo, bersama Nurdin Halid dan Nurdin Abdullah, terlibat dalam skandal yang mengguncang negeri. Dari proyek Hambalang hingga suap proyek pembangkit listrik, semua menghadapi hukuman berat, mencerminkan suasana gelap dalam perjalanan politik yang seharusnya bersih. Akankah masa depan yang lebih baik menyusul? Inilah 5 tokoh politik nasional asal Sulawesi Selatan terjerat kasus korupsi. Mulai dari menteri, anggota DPR RI hingga gubernur, mereka adalah Andi Alfian Malaranggeng, Idrus Marham, dan Syahrul Yassin Limpo, Nurdin Halid, dan Nurdin Abdullah. Andi Alfian Malaranggeng menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu II. Status tersangka Andi terungkap melalui surat pencegahan ke luar negeri yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi pada 6 Desember 2012. Surat tersebut menyebut Andi sebagai tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait proyek peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang pada 2010-2012. Kasus ini pertama kali terungkap melalui pengakuan tersangka lain, M. Nazarudin, yang menyebut Andi menerima uang sebesar 5 miliar dari perusahaan miliknya. Tuduhan ini telah berulang kali dibantah oleh Andi, yang juga diduga membiarkan Sekretaris Menpora 20 miliar Wafid Muharram melampaui wewenang menteri dalam menetapkan pemenang lelang pengadaan barang. Proyek Hambalang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,5 triliun. Dengan 1,1 triliun untuk konstruksi, audit BPK mencatat kerugian negara sebesar 3,66 miliar dari proyek ini. Pada 17 Oktober 2013, Andi Alfian Malaranggeng ditahan oleh KPK dan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun, Marham, serta dibebaskan pada 19 Juli 2017 setelah menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin. Ia diduga menerima suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 MW Idrus Marham DPR RI menjanji suap sebesar $1,5 juta dari pengusaha Johannes Kotjo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Idrus mengundurkan diri dari jabatannya. Pada 23 April 2019, Idrus divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta, yang kemudian diperberat menjadi 5 tahun penjara pada tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung, MA, mengabulkan kasasi yang diajukan pengacara Idrus pada 2 Desember 2019 dan mengurangi hukumannya dengan mempertimbangkan bahwa Idrus bukanlah unsur penentu dalam kasus tersebut. Syahrul Yassin Limpo, SYL, Menteri Pertanian dalam Kabinet Indonesia Maju, menerima gratifikasi sebesar kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebagai menteri, SYL menggunakan anggaran kementerian serta uang dari bawahannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, termasuk untuk membeli emas, kendaraan, menggelar acara pernikahan anaknya, serta membayar biduan dangdut untuk hiburan. Pada 11 Juli 2024, SYL divonis 10 tahun penjara, denda 300 juta, dan uang pengganti sebesar 14,1 miliar. Hukuman tersebut diperberat menjadi 12 tahun setelah ia mengajukan banding Nurdin Abdullah. Gubernur Sulawesi Selatan Sulsel, nonaktif Nurdin Abdullah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas kasus suap dan gratifikasi. Perkara Nurdin Abdullah ini bermula saat dia terjaring dalam rangkaian operasi tangkap tangan OTT KPK pada Februari 2021 yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin 29/11. Majelis Hakim yang diketuai Ibrahim Palino menyatakan Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dari kontraktor yang mengincar proyek di Sulsel. Salah satunya Agung Sucipto alias Anggu yang juga terjaring dalam OTT KPK.
Setelah mencermati mempelajari fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan tanggal 12 alternatif Juli pertama 2004, sebagaimana dia ditahan diatur sebagai dan tersangka diancam dalam pidana kasus kemudian pasal juga ditahan 12 atas A dugaan korupsi Undang-Undang dalam Republik distribusi minyak Indonesia goreng. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tahun tipikor kemudian, pada tanggal seperti 16 diubah dengan Juni Undang-Undang 2005, RI dia Nomor dinyatakan 20 tidak bersalah Tahun atas tuduhan 2001 tersebut oleh Junsto Pengadilan Negeri Pasal Jakarta 55 Selatan ayat dan dibebaskan. 1 Putusan ini ke 1 lalu dibatalkan KUH Mahkamah pidana Agung pada Junsto.